and they never called me in the morning, so I called them, and I called and I called and called, and I got no answer. So I went over there, and they weren't there. Hari ini kita mau membahas tentang misteri kasus penculikan serta kemungkinan pembunuhan yang terjadi di Springfield, Missouri kepada 3 orang wanita. Bagaimana dan kapan mereka hilang masih menjadi pertanyaan hingga saat ini. Ini sampai sekarang juga orang-orang masih banyak yang bikin teori-teori spekulasi gitu kan. Soalnya kayak benar-benar misterius gitu, siapa yang nyulik juga mereka nggak tahu. Kayaknya musuh nggak ada. Terus musuh ada sih, tapi maksudnya bukan, kayak mereka punya alibi gitu. Makanya sekarang tuh orang-orang bingung nih kayak hilangnya tuh gimana caranya. Terus apa motifnya gitu loh. Apakah mereka dibunuh, apakah mereka diculik, apakah di traffic. Kayak bener-bener nggak ada tahu, dan mereka hilang tanpa jejak dalam satu malam. Let's get into it. Bagi Cheryl Witt, putrinya Suzy Streeter dan Stacy McCall, teman Suzy, 6 Juni 1992 adalah sebuah hari perayaan. Tetapi, bagi keluarga dan teman-teman mereka, hari-hari yang akan datang setelah hari itu merupakan mimpi buruk. Cheryl, Suzy, dan Stacy secara misterius hilang dari Springfield, Missouri. Cheryl Witt, 47 tahun, adalah seorang ibu tunggal bagi Suzy dan putranya Bart. Cheryl adalah seorang penata rambut. Ia bercerai dari ayah Suzy dan Bart dan juga suami keduanya ketika kesulitan finansial menimpanya. Karena ini, dia baru-baru ini berhemat dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Suzy Streeter, 19 tahun dan lulusan SMA. Suzy tinggal bersama ibunya dan berpisah tinggal dari saudara laki-lakinya Bart. Mantan pacar Suzy akan menjadi salah satu titik fokus dari penyelidikan awal, terutama hubungannya dengan Mike Kovac dan Dustin Rekla. Stacy McCall, 18 tahun, lulusan SMA dan teman masa kecil Suzy. Ibu Stacy, Janice, adalah pelapor awal hilangnya para perempuan ini. Stacy awalnya tidak berniat untuk menginap di rumah Suzy, tetapi perubahan rencana di menit terakhir membawanya ke sana. Kekhawatiran ibunya atas keberadaannya menyebabkan dimulainya penyidikan. Pada sore hari 6 Juni 1992, Stacy dan Suzy lulus dari SMA Kickapoo. Hari itu berlalu tanpa hambatan, dan setelah menghadiri makan malam di rumah keluarga masing-masing, gadis-gadis itu bertemu kembali bersama teman mereka, Janelle Kirby. Ketika gadis tersebut awalnya berencana untuk pergi ke dekat Branson untuk menginap di motel, dan pergi ke water park di pagi hari esoknya untuk merayakan kelulusan. Namun, setelah menghabiskan waktu di 2 pesta, yang mana salah satunya dilaporkan karena keributan ke polisi, mereka memutuskan untuk menetap di rumah Janelle Kirby. Tetapi, karena banyaknya kerabat Janelle yang berkunjung untuk wisuda menginap di rumah Janelle, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Suzy di 1717 East Delmar Street. Ketiganya berpisah sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 7 Juni. Dengan Stacy dan Suzy masuk ke mobil dan pergi menuju rumah Suzy dengan janji akan bertemu kembali di pagi hari. Cheryl, ibu dari Suzy, diketahui sedang memperbaiki sebuah perabotan dan juga sedang berbicara dengan seorang teman di telepon pada sekitar jam 11 malam pada tanggal 6 Juni. Ini dikonfirmasi sebagai penampakan terakhir dari Cheryl sebelum ia dinyatakan hilang. Dan ini juga kayak dia yang orang-orang tahu, pokoknya Cheryl ini di rumah selain ngelihat wisuda gitu kan. Terus ya habis itu udah nggak pernah kelihatan lagi, hilang bener-bener hilang. Jadi terus orang juga nggak pernah ada kesaksian mata apakah dia pernah ada orang nguntit gitu di depan rumahnya atau apa. Pokoknya tahu-tahu pagi-pagi udah nggak ada aja semuanya itu. Tiga-tiganya tuh. Ngeri banget gak sih, kayak Itu the teen era. Keesokan paginya, seperti janji pada hari sebelumnya, Janelle memutuskan untuk pergi ke rumah Suzy untuk menemui keduanya. Ketika ia menelpon rumah Suzy, beberapa kali ia tidak mendapatkan sebuah jawaban. Berharap gadis-gadis itu masih tidur, Janelle dan pacarnya, Mike, pergi menuju rumah Suzy di Jalan Delmar, walaupun ia belum pernah berkunjung ke sana sebelumnya. Ini terjadi sekitar jam 9 pagi, 7 jam sebelum penampakan yang nantinya dikonfirmasi sebagai penampakan terakhir Suzy dan Stacy. Bahkan sebelum memasuki rumah, ada sesuatu yang salah. Bola kaca penutup lampu teras ditemukan hancur, dengan kaca yang berserakan di seluruh teras. Dengan asumsi bahwa itu bukanlah hal yang luar biasa aneh,
Janelle dan Mike dengan itikat baik membersihkannya. Belakangan, polisi mengakui bahwa upaya baik ini mungkin telah menghilangkan barang bukti. Janelle dan Mike membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Awalnya mereka tidak menemukan hal yang aneh. Tempat tidur berantakan selayaknya bekas ditiduri, tetapi belum dibereskan. Dan ada beberapa tanda-tanda sisa gadis-gadis di rumah itu membersihkan makeup. Satu-satunya hal aneh yang mereka temukan adalah Yorkshire Terrier, Cinnamon, peliharaan Cheryl dan Suzy yang sedang menggonggong keras, seperti merasa tegang. Meninggalkan anjing itu tanpa pengawasan adalah hal yang tidak aneh bagi Cheryl, menurut mereka yang mengenalnya. Ketika Janelle dan Mike ada di sana, telepon berdering dan Janelle menjawabnya. Penelpon adalah laki-laki dan membuat komentar seksual yang aneh. Dengan kesal, Janelle menutup telepon, tetapi telepon tersebut berdering lagi. Penelpon yang sama kembali melecehkan Janelle. Ya, gue ada pertanyaan juga sih sebenarnya ini. Kayak emang normal ya kayak lo temen terus nggak ada orang masuk kayak ke rumah langsung. Kalau di sini sih enggak ya, kayak trespassing. Kayak waktu gue di sana gue nggak pernah kayak gitu tuh, langsung kayak apakah mereka deket banget makanya kayak boleh masuk langsung gitu aja. Tapi yang aneh juga kayak kebetulan banget ada telepon iseng juga gak sih? Di hari kayak itu juga. That could have been a clue tapi, gitu gak sih? Tapi mungkin doesn't matter juga sih. Maybe. Janelle dan Mike lalu memutuskan untuk mengabaikannya. Mereka berasumsi bahwa Suzy dan Stacy telah pergi ke waterpark tanpa mereka. Lalu keduanya memutuskan untuk pergi. Beberapa laporan mengatakan bahwa Janelle dan Mike sempat memeriksa dompet Cheryl dan menemukan uang cash sebesar $900. Di beberapa waktu ke depan, dikatakan beberapa orang lain telah keluar masuk rumah, memindahkan barang-barang kecil di sekitar TKP, tanpa sadar bahwa tempat itu akan dinyatakan sebagai sebuah tempat kasus kejahatan. Ini rumah apa sih? Kayak orang kok boleh masuk keluar seenaknya gitu? Kayaknya best friendnya nggak gini nggak sih? Kayak langsung masuk seenaknya gitu, kayak rumah apa? Kok boleh? Apakah? Enggak lagi kayak ngebersihin porch-nya, terus kayak ngangkat telepon, aneh banget. terus ngebuka dompet orangnya. Itu kayaknya aneh deh buat gue kayak. Itu doesn't make sense to me. Di hari sebelumnya, dikatakan Stacy sempat menelpon ibunya, Janice, untuk memberitahunya bahwa mereka akan menginap di rumah Janelle. Tetapi, Stacy tidak memberitahu ibunya bahwa ia pada akhirnya pergi ke rumah Suzy. Setelah tidak mendengar kabar dari Stacy, Janice menelpon rumah Janelle dan diberitahu bahwa Stacy telah menginap di rumah Suzy. Janice tidak memiliki nomor telepon untuk rumah baru Suzy. Akhirnya mendapatkan nomor telepon rumah Suzy dari teman sekolah Suzy. Setelah beberapa kali mencoba, telepon Janice tidak juga kunjung diangkat. Akhirnya, ia bergegas menuju ke rumah Suzy pada sekitar jam 1 siang. Setelah tidak mendapat jawaban saat mengetuk, ia dengan enggan masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan apapun yang terlihat aneh, kecuali ketidakhadiran putrinya dan seisi penghuni rumah. Janice merasa panik dan menelpon 911, tetapi tidak sebelum mendengarkan pesan suara di mesin penjawab. Isi pesan suara itu Janice gambarkan sebagai aneh, yang lalu ia hapus. Sayangnya, polisi tidak dapat memulihkan isi pesan itu, dan Janice juga tidak dapat mengingat isinya. Investigasi. Tidak mengherankan, ada beberapa laporan yang tidak pernah terbukti kebenarannya tentang penampakan ketiga wanita ini setelah ada laporan bahwa mereka telah hilang. Salah satu penampakan yang pernah dilaporkan adalah di restoran favorit Suzy dan Cheryl oleh seorang pelayan. Ia mengklaim bahwa ketiga wanita itu ada di sana dan terlihat berbicara dengan 3 pria yang terlihat bersih. Dan tampaknya ketiga wanita ini sedang tidak berada di bawah tekanan apapun. Kesaksian tentang penampakan ini tidak pernah dikuatkan oleh karyawan restoran lainnya. Penampakan yang terdengar lebih meragukan lagi dilaporkan oleh tetangga Cheryl dan Suzy. Tetangga ini mengaku melihat Suzy mengendarai mobil van berwarna hijau, terlihat gugup dan seperti sedang diperintahkan oleh seorang pria yang tidak sempat terlihat wujudnya, yang mengatakan kepada Suzy untuk tidak melakukan hal bodoh. Penampakan ini dilaporkan beberapa saat setelah para wanita itu hilang. Penyelidikan sempat terhambat oleh ketidakamanan di TKP. Jumlah orang yang keluar masuk rumah
membuat pihak berwajib sulit untuk mengetahui secara pasti bagaimana TKP sebenarnya terlihat setelah hilangnya ketiga wanita ini. Pesan di telepon yang tidak sengaja dihapus oleh Janice McCall sempat menjadi objek fokus penyelidikan. Tetapi pada akhirnya, mereka berpikir bahwa pesan tersebut tidak ada kaitannya. Ada beberapa tersangka dari hilangnya ketiga wanita ini. Yang pertama, Robert Craig Cox. Robert Cox sempat diwawancarai saat awal kejadian hilangnya ketiga wanita tersebut. Tetapi, ia mempunyai alibi dari pacarnya, yang mengklaim bahwa saat kejadian itu terjadi, Robert Cox sedang pergi ke gereja bersamanya. Namun, bertahun-tahun kemudian, Cox yang dipenjara karena penculikan, mengaku tahu bahwa ketiga wanita itu sebenarnya telah dibunuh. Yang kedua, adalah Mike Kovacs. Kovacs adalah mantan pacar Suzy, dan ia mempunyai perintah untuk menjauh dari Suzy secara hukum. Karena dilaporkan oleh Suzy, bahwa Mike abusive dan juga kerap menguntit dan melecehkan Suzy. Proses pengadilan terhadap Mike sedang berlangsung pada saat Suzy hilang. Yang ketiga adalah Dustin Rekla. Dustin adalah salah satu mantan pacar Suzy juga. Dustin dan teman-temannya telah melakukan penggalian ilegal terhadap beberapa kuburan dan berniat untuk menggadaikan gigi emas yang mereka temukan di dalam kuburan yang mereka gali. Dustin ditangkap dan sedang dalam proses pengadilan. Suzy dikabarkan juga bersiap untuk bersaksi di persidangan untuk melawan Rekla dan teman-temannya pada saat Suzy menghilang. Lalu yang keempat, Bart Streeter. Bart dibebaskan oleh penyelidik dari keterikatannya dengan hilangnya 3 wanita ini. Namun, mengingat kedekatannya dengan Suzy dan Cheryl, serta hubungannya yang kacau dengan mereka berdua, serta Bart yang mempunyai kecanduan terhadap alkohol, membuatnya sempat dicurigai. Kalau gue ada teori yang out of everything. Jangan-jangan itu orang-orang keluar masuk semuanya berkomplot untuk membunuh mereka bertiga lagi. Gara-gara mereka keluar masuk terus mereka sama-sama bikin alibi buat satu sama lain. That could happen. Makanya sampai sekarang jadi nggak ketahuan karena mereka itu. Iya, karena mereka yang ngedilat. Siapa tahu. Tapi itu kayak reaching. Sejujurnya, ada banyak tersangka yang pernah diduga sebagai pelaku, tetapi karena kurang informasi tentang hilangnya dan tidak adanya jasad ketiga wanita ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak berwajib. Ada beberapa teori. Salah satunya, beberapa orang berpikir bahwa Cheryl, sang ibu, adalah satu-satunya target penculikan dan sebenarnya pelaku sudah ada di dalam rumah ketika gadis-gadis itu tiba di dalam rumah. Orang-orang menduga setidaknya salah satu korban kenal baik dan mempercayai sang pelaku. Karena kemungkinan sang korbanlah yang membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dan diyakini bahwa sebenarnya ada 2 orang pelaku, tetapi hanya 1 orang yang melakukan penculikan yang sebenarnya. Sementara 1 orangnya lagi sedang menunggu di dalam mobil untuk pelarian. Sementara Suzy dan Stacy bersiap-siap untuk tidur, pelaku sedang bersembunyi di kamar Cheryl, sedang merencanakan bagaimana cara ia bisa menculik Cheryl tanpa diketahui oleh kedua gadis itu. Tetapi saat pergi, ia tidak sengaja membangunkan gadis-gadis tersebut. Jadi, ia harus membawa mereka juga untuk tidak meninggalkan saksi. Ada kemungkinan bahwa mereka diculik dengan todongan senjata. Tetapi tidak ada teori tentang bagaimana bola lampu halaman teras pecah. Meskipun juga diduga bahwa bola lampu teras pecah lebih awal di malam hari ketika pelaku mencoba melepaskan bola lampu tersebut, sehingga tetangga tidak bisa melihat jika pelaku kabur pada malam hari. Sayangnya, orang tidak berpikir bahwa ketiga wanita ini masih hidup dan diduga mereka mungkin terkubur di suatu tempat di hutan dekat Springfield. Teori aneh lainnya mengatakan bahwa para wanita tersebut mungkin telah diculik oleh alien. Namun belum ada teori yang membantu dan bisa membuktikan bagaimana ketiga wanita ini sebenarnya hilang. Sampai sekarang, misteri The Springfield Tree masih belum terpecahkan. Sumpah kalau menurut gue tuh ini salahnya karena udah kalau barang bukti hilang gitu loh. Jadi nggak bisa di-track kan. Keluar masuk. Maksudnya kalau yang telepon nggak senonoh aja, kata gue itu juga bisa menjadi barang bukti, siapa tahu kan. Tapi aneh banget gak sih kalau misalnya ini emang normal occurrence gitu, kalau hal ini normal orang bolak-balik gitu. Tapi kalau ini ternyata orang bolak-balik rumahnya itu bukan hal normal, kenapa terjadinya di saat dia hilang gitu loh? Itu yang bisa pertanyaan juga. Kecuali ini habitual gitu loh, orang-orang bisa keluar masuk emang rumahnya itu hal yang. Tapi itu juga kita nggak tahu kan. Tapi itu aja aneh gak sih kalau buat kita tuh kayak. Kata gue tuh aneh banget. Kayak
lo masuk ke rumah orang sembarangan aja walaupun tuh temen lo aja udah aneh, terus lo ngangkat telepon mereka gitu kayak Terus it doesn't make sense to me. ngacak-ngacak ngeliat dompet. Ngeliat dompet itu doesn't make sense. Dan ya karena mereka seenaknya jadi kalau barang bukti kalau banyak hilang gitu loh, makanya Tapi nggak emang bisa di-trace. kata orang sih diduga udah mati, nggak ada yang percaya dia. Well, no. Very sad. Well, we'll see you guys on the next episode. Bye bye.